bakulnya mana? Ini loh. Udah izin, asal nanti repot yang buka cabang. Kayak mau uduk-uduk mau titip tanggalan apa jam kong mau templeke. Oh, alah. Berarti aktivitas yang lainnya. Wah, kayak kuwi. Banyak aktivitas. Monggo tunjuk. Oke. Pak Joko. Siap. Pak Joko. Tapi masih agak panas. Teh Mondo. Iya. Mantap. Alhamdulillah. Lo teh mawon. Ini kong. Alhamdulillah. Mas Bang siap-siap buka acara. Weh. Lah posisinya di situ. Oh, Dibuka dulu. buka dulu acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, set kita gelap tuh berarti malam ya. Ini kan hitam, gelap. Dan Jumat malam kita bincang ekonomi dengan para pengusaha-pengusaha. Tentunya di gelaran Wedangan. Hari ini kita ketemu dengan Bapak Joko. Joko. Konco meneh iki. Bapak Joko Suwono. Joko Suwono. Nggih, leres. Beliau dari Karangpandan. Iki meneh aku ra iso Suwono. Apa ini? Suwono iki Indo. Endo. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, Pak Joko? wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Mas. Kadang-kadang asrep mboten lagi. Nggih, nek mriko selalu asrep nek ngene. Selalu ya. Kalau Solo beberapa hari ini agak dingin. Apalagi di sini ada 4 ya. Nggih. Nggih, Kasih ini. titike semakin dingin. Nggih. Alhamdulillah. Lancar perjalanan. Alhamdulillah lancar, Mas. Nggih. Sela-sela kesibukan mampir ke HIK. Terima kasih sudah datang. Oh, nggih, Mas. Iki Mas Alek nih, sing gadah nembe kesah keluar ya. Buka Baru cabang. keluar. Buka cabang baru. Nggih. Kalau Pak Joko sendiri memang asli dari sana. Saya asli Karangpandan. Karangpandan ya. Nggih, Karangpandan. Orang tua juga. Iya, orang tua bapak itu Karangpandan, kalau ibu saya itu Jumantono. Loh, Karanganyar semua. Putra Karanganyar. Putra Karanganyar. Karanganyar dapat Nggih, Karanganyar. Karanganyar. Nggih, alhamdulillah. Terus apa ini usahanya Pak Joko yang ditekuni selama ini apa? Saya di usaha konter handphone Konter handphone. Nggih. Lokasinya? di Pasar Karangpandan di komplek pertokoan niko, nggih, komplek pertokoan. Namanya apa? Top Seluler, Mas. Top Seluler. Nggih. Berdiri tahun berapa, Pak? Berdiri 14 April 2004. Detail sekali. Hari apa itu? Kalau harinya saya lupa. Waktu itu soalnya kebetulan kan hari pramuka, jadi saya ingat-ingat itu. Oh, nggih. Hari baik masih. Ya, semua hari Semua baik. hari baik. Iya. Nah, itu langsung ke mendirikan kantor atau gimana banyak dulu ceritanya? Awalnya dulu itu sebelum itu kan kita itu di fotografi usahanya tahun 2000-an itu mulai kita 2001 2002 itu sudah mulai inilah untuk fotografi ya perkembangannya bagus. Kemudian G 2000 akhirnya kan ketika 2004 saya 2002 2003 apa bro? Sebelum itu ding tahun 2000-an ini kan mulai ada TSR dulu itu, jadi pakai antena yang apa dulu AMPS kalau nggak salah namanya G dulu Berarti itu. itu Bagong. Ya, generasi awal handphone. Iya, handphone pertama dulu Sampai tuh itu bisa nerima, nggak bisa telepon. itu bisa. Oh, bisa? Bisa. Jadi yang Teknologinya dipakai sudah gitu. 007 itu handphonenya gede, pakai klek. Kayak telepon itu. Oh, gini nyekelnya. Iya, gini, besar. Itu yang itu bisa telepon ya? Bisa nelpon. Nah, di duluan kan Metrostar pertama di Solo waktu itu awal ya itu ada temen masarkan itu aku ikut gabung akhirnya Udah mulai Sudah mulai. oke, mulai gabung yuk kita memasarkan itu. jual produknya, antenanya atau Antenanya produknya juga kita tapi iya. pakai pulsa juga? Pakai, waktu itu pakai. Jadi ketika dulu itu malah modelnya orang telepon isi voucher, habis itu buat pakai telepon gratis sampai capek telepon. Kan seneng banget. Waktu itu kan mahal untuk telepon.
Buat telepon ke luar kota ke mana itu gratis. Sampai selesai berhenti baru nanti pemakaian berikutnya bayar. Gitu. Oh, dulu di desa-desa tuh anu loh. Masih langka. Buka telepon umum itu kalau nanti ditelepon Parani. parani. Wah, ngalami gue aku. Diocek nih tekan kantor. Dijemput iki anake Jakarta arep telepono. Bener. Ngalami seperti itu. Nggih. Berarti basic banget nih jenengan mengikuti perkembangan teknologi pertelekomunikasian. Iya, karena melihat kok ini peluang yang kebetulan masyarakat kan banyak yang butuh waktu itu mau pasang telepon yang kabel itu kan susah. Jaringan susah. Kabel itu ya. Nggih, ininya juga susah. Terus akhirnya ini cobalah gitu. Kebetulan waktu itu nyoba kita ambil beberapa barang. Jadi kita waktu itu kan modal memang sedikit Mas. Jadi ada temen itu ya udah piye, aku njikuk barang musik gitu. Oh, betul guys ya. Ya tak dolke pokoknya nanti payu setoran itu akhirnya ora apa-apa gitu. Ternyata kan akhirnya melihat ini kok penjualannya bagus gitu dari temen itu terus mereka juga ada dalam piye toh gini. Mereka akhirnya juga ngikuti kita. Itu yang awal tadi tahun 2000. Sebelum 2002, pokoknya sebelum saya menikah itu tahun 2000-an lah. 2000-an. Ya. 2000-an. 2000-an. Terus teknologi berkembang tuh. Iya, Jenengan betul. mengikuti juga. Mengikuti. Habis itu kan ada selain itu kan mulai GSM keluar. GSM masuk, GSM masuk tahun 2000. Jadi waktu itu GSM sama CDMA atau itu CDMA. Istilahnya. Dulu itu kan CDMA itu kita ini terus setelah itu keluar yang dari Telkom itu mengeluarkan dulu itu bukan namanya apa ya waktu itu Flexi. Ya, Flexi itu. Aku flexing jenengan salah ge yo. Aku bisi Lah. Bisi tidak banter lah. Bos sudah mati itu. Nggih. Udah mati udah nggak ada. Flexi waktu itu kan berbayar kalau itu. Ayo udah kita ikut masarkan itu nyobalah gitu. Termasuk dulu itu ya juga beberapa sampai mana ya dulu itu sampai daerah Keliling, Pak. Iya sampai jadi dari ini temen emang bapak kayak butuh gitu. Dulu pegawai sini sampai Seragen sana pernah pasang. Dar itu darnya dengan ngalami. Enggak. Jadi waktu itu kalau di awal-awal malah justru yang itu pernah door to door sebelumnya. Setelah itu kita masang itu sudah enggak. Jadi setelah banyak yang tahu itu niki Pak niko butuh niki pengen pasang nggih pun dia lamate kita datang ke sana pun kita survei juga memungkinkan sinyalnya ada kita Pak ini kita penawaran harganya cocok kita pasang gitu. Kadang kebetulan kan dulu anaknya di luar negeri pengen ketemu enggak bisa ya. Nah itu kan peluang pasar yang kita datengin biasanya Berarti ya mengikuti teknologi jenengan pemetaan juga ya. Iya betul. Ini peluang pasar. Iya ini akhirnya disambut iya aku bisa ketemu anakku rata-rata kalau anaknya di luar negeri itu kita penawaran itu mau kebanyakan Karena butuh. iya mereka anaknya di sana kan komunikasi sudah sangat mudah di kita susah lah mereka surat kan lama responnya tuh lama apalagi titip ke burung dara Cemplung laut. nah setelah itulah baru mereka oke. Bahkan pernah itu sampai karena senangnya ya dulu itu dipasang itu sampai Mas terpasang jeng nopo gitu. Iki Pak, nggih. Sampai sana sampai apa sembelih ke ayam. Kaya-kaya ya teknologi. Wah, ini ahli nih. Itu tadi yang apa? Yang CDMA. CDMA. Iya itu sudah waktu itu sudah GSM. Saya sudah GSM. Sudah Flexi nggak tembus biasanya kita kasih GSM. Cuma GSM kan model-model seri Sony Ericsson lama itu. Ya itu. Merek ya cuma sudah dirakit bikin apa portable jadi orang tua kan enak ngobrol tinggal angkat aja ya gitu itu memudahkan terus masuk Android ya bukuan Android kan barusan ya masih pemain lama loh kalau GSM dulu iya GSM dulu Mas GSM itu lama loh 2010, 11, 12 itu masih GSM loh Mas. Jangan ingin masuk Nokia masih jaya waktu itu. Sekarang udah ambrol lagi. Ya, setelah mulai ada ini kan yang mulai itu, ya Nokia 3200 itu baru ada
Edge itu loh, tulisan Edge Iya. ini mulai internet Ke ini. internet awal-awal. Awal-awalnya itu 32 Nah, kurang mengikuti aku rung ya. 3.200 ini. itu cuma bisa buka web suwi ya. Enggak itu nek Sabar sing ya. 332 itu sudah bisa ini kirim gambar. Sudah bisa kirim gambar. Tapi biayanya mahal waktu itu. Masih mahal. MMS atau Ya, MMS, betul. ya. MMS, Kirim gambar. G. Kalau SMS ngerti ya, ngerti, kalau SMS seneng aku itu ya. kata-kata Gagrak lawas kok, gagrak lawas. bukan. Pacar wis lewat kuwi berarti. Ya Lewat, sudah no. Setelah ada telepon itu Lewat kan jauh. pager jauh. Pager itu sebelum ada apa tadi sebelum GSM keluar, bahkan sebelum CDMA keluar Jauh. sudah Jadi kalau standar SMS. Kalau rada pinter bisa kirim gambar iki ada MMS. Ah, kelingan aku. Nah, iki pengalaman Iya, iki. iya, iya, Terus kelingan. era Android itu apa-apa iso. Nah itu. Itu dengan sudah mulai berpikir teknologi terus berkembang dengan menyediakan Ya akhirnya tahun 2004 wah ini kebutuhan semakin tinggi. Iya. Ini waktu itu kan yang apa orang sudah mulai banyak pengguna walaupun ya nggak sebanyak sekarang gitu. Dulu itu kan mungkin satu rumah itu punya satu aja sudah hebat. Kadang satu kampung itu paling cuma 5 orang ini. Tetapi kan waktu itu juga sejalan lah. Artinya penjualan sedikit tapi kan profitnya lebih. Biasanya kan gitu karena kan juga ngitung kosnya pengambilan barang sampai ke rumah itu kan karena penjualannya ya biasa hukum ekonomi kan mesti ngitung-ngitung seperti itu. ya, Dengan hanya jual nopo termasuk servis menerima Waktu itu kita cuma jual aja. jual aja. Jual aja. jual aja. Bentuknya apa itu yang gesek atau yang langsung ke Dulu gesek Mas. Awal-awal itu enggak ada elektronik. Elektronik itu belum lama. Elektronik itu setelah voucher-voucher itu kemudian awal-awal tuh yang elektronik itu justru provider tertentu biru waktu itu. Setelah itu yang merah mulai main. Nah yang merah ini yang jadi gong. Ternyata dia menguasai pasar. Dan saya bisa pengambilan barang itu sampai 2 kali sehari ke Solo itu pernah. Merah Habis turun lagi dan dan itu menggenjot. Saya waktu itu juga nggak mengira waktu Itu itu. setia sama merah itu loh. saya udah beberapa tahun ikut merah. Menang sinyal ya. Ya karena kebutuhan di daerah. Ya. Karena kebutuhan kerja misalnya apa reportase atau apa itu diutus ke daerah ya udah kita yang paling aman mungkin itu. Ya, termasuk neng Telomoyo kemarin itu yo, wah apik yo. Aman di sana. Aman, sangat. Satu tok itu, yang lain yo kurang aman. Tapi saya pernah diutus ke Pekanbaru tengah sawit gitu. Yang nyaut yang anu loh. Biru. Satunya. 3. Oh. 3 bahasa Jawa nih, bahasa Inggrisnya apa? Oh beda-beda ya berarti karena memang antena. Iya, jangkauannya mungkin berbeda. Saya dulu itu pernah saya pasang itu sampai luar Jawa pernah. Awal luar Jawa? Iya, awal pernikahan itu tahun 2002 saya tinggal di sana. Jenengan ya pegawai Telkom mawon nih. Di sana itu sangat kalau di sana waktu itu sangat dihargai. jarang apa? Dan Sangat jarang punya kemampuan itu ya di sana. jadi keinginan orang itu tinggi, bahkan orang sana berapapun biayanya kan saya Saat itu bayar kan asal masih- bisa gitu. Masih jarang internet kok sampai keluar Jawa ceritanya pripun? Lah itu kan yang masih waktu apa tadi TSR itu tuh, telepon seluler rumah itu waktu itu. Nah, saya kesananya itu. Seluler rumah itu Yang pakai antena itu. gagang, tapi nggak pakai kabel itu. Iya, pakai antena tinggi. Sambung balang. Iya, bahkan sampai Bengkulu waktu itu masa. Gitu ya. Dia sampai provinsi Bengkulu. Berarti jenengan menjiwai pertelekomunikasian. Passionnya. Saya sampai sana, habis itu pulang terus bikin itu. Paling ora harusnya jadi staf kominfo. Ya cuma ngikutin teknologinya kok eranya ini kita ikuti. Berarti Yan di dunia seluler termasuk bertahan lama ya. Iya dari Alhamdulillah. Bertahan Alhamdulillah. berarti ini. Iya, betul. Dari mulai dulu awal-awal Pelaku sejarah. CDMA kemudian GSM kemudian mulai sampai hari ini alhamdulillah masih Swiss. Mbak Kong. Menurut jenengan bagaimana perkembangannya? Ya tak cak rono sih. Oh iya. Oh, iya. Kok orang respon. Mbak Kong kita kesana. Kita lihat dulu ya situnya seperti apa. Pakaian.
Terminal Karangpadan. Terminal. Ini soalnya masih ada. Ya. Oh. Gesek gitu nih. Rusak itu nggak bisa ditutup ya. Kita komplain ke ini Bisa komplain bisa ya. Bisa, nanti kita mintakan nomor kodenya berapa ini gitu. Saya pernah beli ACR Rapati Payung, gesek malah kelat rusak nih. Untukmu gesek Bangun. kurang seru. Bapak nek sami, Pak. Nggih. Ngetek dulu. Ah, ya, siap. Ini 2 menit. Nanti mau tinggal ini enggak? Iya. Tapi fokusnya kan ke sana, tapi ini pengembangan Ayam. usaha. 750 tadi yang ini apa yang ini? Pajak. Yang ini. Ya, ini. Kalau yang itu pajaknya ya ada beda. Mudah-mudahan tidak banyak. Ini teman saya soalnya dapat surat lumayan banyak. 900 C. Bayar nih. Masih pengen nego. Ya katanya. nego lah. Nanti. Ini gua aja. Rito sama Rito nih. Top seluler. Oke, siap ya. Nggih. Nah, itu Mbak Kong gambarannya. Kalau jenengan piknik ke Tawangmangu. Kemarin saya ke sana mendukung PSMTA itu kan. Wah, Terminal Karangpadan naik dikit, Iya. belok kiri. Nah, betul. berarti Arjosari. ngelewati Arjosari. Oh iya. Lewati itu. usaha bis ke top seluler. Ya. Nah, sana itu pelayanan cukup datang ke sana karena simbah-simbah nggak tahu cara memasukkan HP-nya dikasihkan. Iya. Kadang nomornya berapa nggak terus. Pokoknya kita semuanya lah kita membantu kebutuhan mereka itu termasuk ya kayak hampir kayak CS tadi. Oh iki pokoknya nomor ini kendala kadang nomor mati juga serahkan ke kita. Tapi mengaktif ke meleh ngono. Ya monggo kakaknya sih penting dibeto gitu kan kita membantu mereka. Dibantu untuk Iya register. aktivasi dan kita gratis untuk hal seperti itu. Nggih, tidak kita. Sekarang kan banyak tuh saingannya, Pak. Iya kalau Gimana Pak menghadapi persaingan? kalau kompetitor memang Cukup banyak sekali. Iya, di mana-mana saya pikir. Cuma ya kalau kita itu kaitan dengan ini ya kita pelayanan itu yang pertama. Jadi walaupun sama-sama orang kan mencari pelayanan yang terbaik, yang paling nyaman iya, di mana. Kemudian juga dari segi harga juga kita Saing. kalau bisa ya iya. Bersahabat ya. Iya, maksudnya jangan kalau misalnya bisa di harga kita tekan ya kita tekan. Kalau enggak ya minimal sama lah gitu. Iya. Jadi kita enggak terlalu ini. Tapi nomor satu tuh memang pelayanan. Sebagai Betul. konsumen saya tuh misalkan, wah karo kae judes sulate. Iya, Wah, ganti nggon lah. Orang masuk. Iya. betul. Walaupun lebih murah, pelayanan buruk orang enggak ini. Nggih. Ya, itu Dan pelayanannya semakin berkembang. Itu apakah di top seller juga seperti itu misalkan transfer, tarik tunai itu Iya, uang. betul. Jadi kita memang harus bisa Inovatif ya? beradaptasi dan berinovasi. Termasuk dulu dari voucher pulsa dulu, voucher pulsa kemudian berubah menjadi voucher itu paket. Nah, kita kan ngikuti terus. Iya. Jadi dari perkembangan itu terus sekarang juga eranya kan dompet digital atau e-wallet Iya, itu otomatis kita pembelian pulsa berkurang arahnya ke sana kita ikuti ke sana sehingga ketika seperti itu bagaimana kita mengejar transaksi kita tetap jalan meskipun ada perubahan-perubahan dalam hal mungkin ya satu contoh misalnya dulu orang itu membeli pulsa sekarang beli paket kita ikuti paket kemudian terus. banyak orang itu nyari beli paket murah lewat mungkin aplikasi dan lain-lain ya kita bagaimana menyediakan apa yang dibutuhkan oleh aplikasi itu misalnya pembayarannya ini harus gini lah kita pakai sarana itu kita hidupkan sehingga ya kita bisa tetap mengganti
satu sisi yang berkurang, ada tambahan sisi yang Kalau lain. saya yakin jenengan sudah berpengalaman dari Gen 1 loh sampai Gen berapa ini. Dulu sebelum beli kartu perdana pakai KTP dulu, Iya, di sini tuh ada counter yang jual perdana. Kan banyak yang perdana kan dapat free paketan. iya. Dulu juga gitu. Awal-awal sebelum ada KTP, pakai KTP itu. Oh iya, iya dulu. Pelanggan konsumen kan suka beli perdana kan dapat Iya, bonus iya. 3 giga atau 5 Iya, giga gitu. bener. Orang dulu itu, jadi dulu 10.000 itu untuk malah bonus. dulu itu provider kan semuanya nggak ada paket. Ini kan kemudian langsung isi paket nomor itu, Iya. isi paket. Kemudian untuk mungkin memenangkan pasar, mereka memakai atau menjual perdana mereka itu dengan bundling paket yang besar dengan harga yang lebih murah. Nah akhirnya Biar tertarik ya. iya betul, dan waktu itu kan nggak perlu repot-repot pakai Registrasi. registrasi KKTP. Nah itu jaya-jayanya kita jualan perdana ya di situ. Iya, Malahan Kadang jaya-jayanya tuh memang benar. itu paling enak itu. Di sini pun memang. sampai bangun gede itu. kadang satu HP nomornya beberapa. Ya orang kan kadang juga ini beli habis paket dibuang karena nek isi ulang mahal gitu, sudah beli lagi. Dulu itu bahkan operator tertentu itu dulu hidupnya awalnya itu bisa besar di Indonesia itu ya karena mainnya main perdana paket itu, dan mereka bisa memenangkan. Jual nomor ya. Iya, awalnya kan dulu emang nggak ada. Awalnya sebelum itu kan memang nomor. Jadi mereka jual nomor voucher itu jarang dulu. Jadi orang malah ngisinya beli perdana paket, habis itu buang paket buang. Itu juga ada pesan nomor cantik itu belum? Ya kalau dulu kan, Mahal. iya karena misalnya satu ini, kalau sekarang kan enggak kayak dulu nih. Dulu itu kan nomor tertentu itu harganya sekian, bahkan ada yang sampai puluhan juta. Nah itu termasuk Kayak prestis pakai nomor yang keren itu kayak Iya. grade kehidupannya itu kayak sedikit. Padahal enggak. termasuk nomor saya itu dulu, saya itu Nomor dulu belinya lumayan mahal. Waktu itu namanya, Berapa dulu? Awal-awal merah itu. iya itu Nginden itu beli. saya sebenarnya enggak ngindan, baca iklan dulu, iklan di koran. kemudian Ini harga berapa? Waktu itu 200-an ribu ya, 200 Ya, sekian. ya, Wah, Semua nih ya. iya, tak Saat kejar. itu lagi. Iya, ini masih Pak nomornya? Oh masih, udah saya pesen satu, nanti saya ambil. Nah dari Berapa Pak sebenarnya? maksudnya berapa? Nomornya 200 081 2153 9995 itu. Oh, Itu sudah 23 tahun yang lalu itu. Oke, nanti jenengan bisa sampaikan. Oke. Nomor kalau nanti jenengan dibutuhkan jual beli handphone, iya. servis handphone, paket pulsa, perdana dan lain sebagainya. Iya di 081 2153 Oke. 9995. Jadi kan ngejar 95-nya. Kan? Ngejar 95-nya itu. Iya. Ada apa di tahun 95 itu? Itu ya, nomor kayak katanya nomor cantik atau nomor mahal. nomor ganteng. Ya dari itu kan akhirnya kita dari beli itu kok paling murah dulu kalau saya lihat di iklan di di koran itu. Iya, saya maksudnya di antara Sesolo Raya itu loh, saya, ini murah ini. Terus akhirnya saya ketemu orangnya, saya belajar dari situ. Kan caranya jualan gimana waktu itu. Oh ini Pak, nanti ambil dari sini enggak apa-apa. Oh gini, oke. Jadi Nomor itu ya. saya ke situ terus belajar tanya-tanya. Terus akhirnya saya pulang, wah ini kita kayaknya ini niru bisa kita duplikasi di rumah, ini kita buka di sana. Akhirnya begitu. Gitu. Oke, alhamdulillah. Karyawan berapa Pak? Sekarang ada 3. 3. Iya, 3. Kalau dulu sempat Sempat 5. 5 juga. Sempat 5. Apa ini pengurangan ini karena memang teknologi yang lebih mudah diatur atau gimana? Betul. Waktu itu juga kita sempat ini karena kan sistemnya sekarang kan model Efisiensi. bisa kan teknologi sekarang kan pakai komputer, jadi jual misalnya kita dulu kan misalnya ke bakul atau apa ya istilahnya pedagang di bawah kita itu kan harus
tangan. Sekarang karena model-modelnya sudah server ya, kita lewat itu kan tinggal server. iya mesin yang berjalan, betul, tenaga nggak terlalu banyak. Dan waktu itu ada freelance juga waktu itu, ada freelance-nya beberapa orang waktu itu. Itu untuk memasarkan. Iya waktu itu, dan dia Apa sistemnya memang jenengan berada di sini, terus jenengan punya bukan cabang ya, apa ya, partner di bawahnya. Gitu. iya betul. Dulu Berapa tempat Pak? Berapa orang ya? Jadi gini, dulu itu saya gabung jadi member, tapi terus aku minta hapus sih, ya udah, dari mereka tuh menentukan profitnya berapa, dia up sendiri, mau 100 rupiah apa berapa, biasanya kan gitu, dia nggak banyak juga, paling 100-150 dari modal awal, naik segitu ke pembeli berikutnya gitu. Anggota berapa Pak dulu membernya? Dulu ribuan. Ribuan? Iya, ribuan. Di Itu awal-awal. Karanganyar saja? Iya, Karanganyar aja Ini dulu. member gitu. Jadi Kayak kita apa? itu Downline punya, apa ya? iya, ada. Jadi kita menjual secara elektronik pulsa itu dulu. Ini Pak Joko itu. Membernya ngambil tempatnya jenengan gitu. Ya saya punya member karena kita servernya di tempat kita. Kita bikin server. Maksudnya gitu. Jadi servernya di tempatnya Pak Joko. Pak Joko. Kemudian beliau menjual lagi ke bawahnya. Partner atau apa ya? Partner di bawahnya itu. Apa Pak? Nyebutnya apa Pak? Apa maksudnya? Member gitu. Member. Saya biasanya member kan itu kan ada agen, subagen Oh gitu. iya, Jadi kan agen, Itu satu provider apa semuanya? semuanya Bisa semuanya. bisa Semua semuanya. ngambilnya ke server yang jenengan. Nggih. Wah, ini yang buat servernya ini. Kok bisa jenengan? Ya Apa? Dipilih atau gimana Pak? enggak, kita juga ini dulu itu Ada kan kisahnya tuh Pak? ada. Dulu itu kita itu Pak Hasan nyuplai. nangis lungguh, nangis bakungnya. Dulu itu kita itu nyuplai temen. Inilah kebetulan temen itu kan Handphone lagi? HP? nggak jalan. Nah, ketika ada kendala di manajemennya dia, terus kita ini kalau kita nggak bikin, stok kita susah keluar. Nah, akhirnya saya tanya-tanya software mana yang ini, terus saya ngikuti. Berapa toh? Eh? Berapa gitu tanya? Ya sempat tanya, oh, ini kalau di Surabaya sekian, di sekian, terus ada temen itu ya namanya ini ya Allah qadarullah waktu itu, nggih, menunjukkan kita. Jalannya. Ini ada nggak terlalu mahal ini, akhirnya, coba saya tak ke sana ketemu, kita lihat dulu. Waktu itu saya ngajak sama salah satu pegawai saya yang tadi yang gemuk itu, nah, saya ajak itu terus sana, terus gimana? Nek ngoten niku kula saged nek nginput tok ngoten niku. Oh ya wis, wis besok tak ngubungi sing terus akhirnya nego-nego harga softwarenya sekian. Ya udah kita sepakat transfer, beliaunya datang ke sini, kita nyiapkan perangkatnya, diinstal 2 hari baru selesai waktu itu. Besok hari berikutnya sudah bisa jalan. Ya kita nyari member pelan-pelan kan waktu itu. Jadi alhamdulillahnya dari yang temen tadi akhirnya tidak lanjut, ada pegawainya yang ikut kita. Oh itu. Jadi itu apakah yang termasuk kalau kita beli token gitu? Ya termasuk beli token lewat situ saja. Server ini tuh. Jadi orang lain beli ke kita. Jadi kita bisa jual sampai di waktu itu sampai luar Jawa ya, Kalimantan sampai. Kalau di toko modern, toko yang padang banget itu loh. Apa karo biru gitu. Iya, itu jam 12:30 ya itu sudah ditutup. Nggak bisa. Nanti kalau di server jenengan kalau kita nggak ada cut off, jadi kita itu 24 jam, mesin jalan. Ya kita tidur cuma mesinnya jalan. Yang cari uang ya Pak ya. Sekarang kan gitu. Ya, Kita tidur mesin yang cari toko uang. modern itu kalau jam berapa 2:30 nggak bisa beli token. Kalau token itu ya 2:30 baru buka lagi. ya kalau itu memang dari sananya. dari sananya. Jadi PLN itu kan menutup ininya Berarti di jam. jenengan sama. Ya kalau tapi kan kita melihatnya orang itu juga jarang transaksi yang malam-malam listrik itu jarang. Biasanya kan mereka udah tahu wah itu jam-jam ini ISO gitu. ya mati gitu, terus akhirnya kita ya tetap mereka mapan. Taruhlah ada yang transaksi di malam-malam itu gagal ya pagi pasti ada komplain. Oh ini tadi belum keluar tokennya, pagi
kita cek lagi, kemudian kalau gagal ya kita refund, kembalikan saldonya. Tapi kalau statusnya masih pending ya kita sukseskan waktu itu gitu. Itu ribuan member berarti pada saat itu udah bisa berjalan ya Pak ya? Bisa berjalan. Salah satunya si Mas Abdul, kameramen. Yang kemarin. Oh iya. Betul kameramen. Dulu kan pernah main juga. Nah Iya. ternyata bosnya di sini, yang providernya maksudnya yang di Kulak. Iya, dulu teman-teman dari berbagai macam daerah itu iya ke sana. Kemudian teman-teman Karanganyar itu kita kumpulkan. Ayo ngobrol-ngobrol gitu. Ayo gitu waktu itu kan. Ya alhamdulillah Berarti jenengan termasuk orang lama. Wah, pas banget. asik. Perintis tuh. Dari dulu itu juara sehari transaksi mungkin 25, 30, 40 lah. Juta. 40 transaksi 40 sehari. Dari awal-awal. Ya, ya? awal-awal. Iya. Kemudian berkembang. Satu provider mungkin bisa di angka justru berapa ya bisa. Waktu rame-ramenya itu 2000 berapa ya? 2009, 2008 itu paling rame. Nek kalau pulsa loh. Setelah berkembang akhirnya ke data lah itu perubahannya kan di tinggi-tingginya 2012, 2013 itu mulai 14 itu mulai ini. 14 tinggi ya untuk Iya, pembelian pakai iya, data ya. mulai tinggi. Iya. Paling banyak ya pas pandemi kemarin itu paling banyak. Ya, banyak orang di rumah. Iya, itu paling kuanceng sendiri itu Pak itu. Berkah kan jenengan. Alhamdulillah berkah. Ya di balik kesulitan ada kemudahan itu di situ. Baik, ya diundang pemirsa yang mau bertanya. Silakan dong di 0811 255 3000 bisa Iya. Atau WA teks maupun WA call ya. Ini nggak atau dibahas juga di telepon 0271 679 3000. Atau mau konsultasi langsung ke nomornya Bapak Namanya berapa Pak? 081 2153 9995. betul. Kok podo kae, kok iso apa? Karena kalau nomor merah itu mudah diingat. Nah, itu ya 08 Ya, betul. 12 15 39 95. 995. Iya. Sedikit banget ya nomornya. 11 angka. Ya, nomor Wih, awal. lawas berarti. Iya, betul. Ya, nak, sama nomornya ya kan. Kae. Kae. Kae ya lawas kan? Oh. Udah bilangannya sama. Nggih. Baik, itu ya nanti kita tunggu sambil kita ngobrol-ngobrol. Pak, ini kalau usaha seperti konter itu kelihatannya sekarang sudah mulai ditinggalkan dalam tanda petik ya. Nggih. Secara langsung itu kecuali kalau cuma servis, beli HP dan lain sebagainya. Karena beli pulsa itu udah pakai aplikasi di handphone masing-masing. Betul. Sekarang kan gitu. Pakainya lebih Nah, murah. ini apa strategi apa jenengan bertahan untuk terus mengembangkan usaha? Ya, tadi saya koreksi sedikit ya. Kalau untuk ini memang iya, kalau untuk pulsa jelas ini sudah mulai ditinggalkan. Kita arahnya kan ya tadi sebagai mereka aturkan di awal itu kita ke kayak e-wallet itu kan tinggi sekarang malah. Tinggi sekarang ya? Iya, kayak Iya, mau naik bisa pakai itu. iya sekarang jadi orang Top ngisi. up itu ya? Iya, top up baik itu. Ya banyak toh itu. Jadi ada Tol juga bisa ya, tol. bisa, semuanya bisa. Jadi kita arahnya kan sekarang jadi itu rubah. kebutuhan utama itu. Ya, jadi ke e-wallet karena pulsa nggak ada, mereka kan belinya biasanya kan orang itu beli pulsa lewat e-wallet. Ya sekarang kita menyediakan yang buat ngisi e-walletnya. Semuanya, jadi semua e-wallet itu kita layani, termasuk tadi kartu tol juga kita jalan. Jadi semuanya biar menutup Komplit ya. menutup yang ditinggalkan itu jadi tetap kita Tetap jadi tetap masih dibutuhkan. Mau tidak mau harus mengikuti perkembangan zaman ini. Betul Mas. Dan Nggih. perkembangannya yang konsumen tidak bisa mandiri yaitu e-wallet dan sebagainya ini. Ya, Kalau punya rekening bisa toko sendiri sekarang. Iya. Nanti kan arahnya ke situ. iya. Punya rekening salah satu bank itu kan Iya. punya
Ya, di ya. mobilnya. Betul. Itu bisa Dan- top up sendiri. Iya, dan tadi kan tetap harus setoran ke bank. Lah kita juga melayani seperti itu. Jadi, wah mau ini oh ya udah Komplit lah. isi uang. Nah, ya, bagaimana apa yang menjadi kebutuhan kaitannya dengan ya kebutuhan telekomunikasi, kemudian kebutuhan-kebutuhan yang digital kan itu kita berusaha untuk menyediakan sehingga Kalau Pak kita tidak Pak Suwono ini, Pak Joko Pak Jokowi. tidak bisa adaptasi zaman, tidak akan bertahan sampai sekarang dia. Dia kan dari awal sampai Masih 2025. bertahan sama ini. Pak, Ke depan, teknologi ke depan kira-kira apa menurut kita masih ini teknologi masih berkembang, Pak. prediksi Betul. penjenengan seperti apa? yang mana Pak? Yang Telekomunikasi ini kalau itu bisnis kita memang susah ya untuk menebak sekarang arahnya itu kemana itu memang Serba susah. nggak jelas ya, Pak. Iya, artinya yang di balik ketidakjelasan itu ya kita mencoba kalau besok kan tantangan apa semua Itu tantangan. bagi kita. Jadi tantangan-tantangan itu bagaimana kita nanti menjadi solusinya kan kita menemukan jadi kayak apa ya problem solve-nya kan ada gitu. Ada problem, Kita selesaikan. Ya, betul. Problem, solusi. Problem, solusi. Nah, Kan gitu, menyelesaikan masalah. Nah, Untuk penjualan unitnya gimana Pak? Untuk kan handphone? hampir tiap orang kan sekarang HP-nya ada 1, 2, Iya. bahkan setiap rumah, setiap orang lah pakai. Tiap orang. Iya, cuma kan itu ya memang Mas, kalau untuk handphone itu kan kalau pas pandemi itu memang kenceng-kencengnya. Tapi kalau sekarang ya sudah. Jangan mendoakan pandemi lagi. Enggak, jangan. Kita juga enggak. pandemi berarti penjenengan termasuk orang yang Termasuk yang justru ini. income-nya besar dulu. Alhamdulillah waktu itu. Karena semua usia Nggih, waktu Anak itu kan sekolah harus harus dipaksa, nggih dipaksa ini. warga ngaji kita juga akhirnya ngajinya dengan HP. Iya, betul. Gitu. Oh, iya, Iya. itu tidak normal semua itu. Ngelingi zaman semono gitu. Nah, nggih. Nggih. Sini online, Iya. sinau online. Pak ini, Jadi ya itu pertanyaan saya. Ya, Jadi, tadi yang kaitannya dengan ini nggih, solusinya setelah ini apa? Ya tentu kan pasar itu ada titik jenuh atau titik penuhnya kan. Nah, titik penuh itu jenuh atau titik penuh. ya Istilah baru bagi saya. Ya, itu kan artinya pasar itu sudah kalau ditekan terus sudah nggak bisa gerak. Harus neng kono wae. Ya kalau gitu ya kita Joki luber wae. sementara kebutuhan kita atau keinginan kita itu kan semuanya iso bertambah. Ya, baik dari segi pendapatan, baik dari segi ya pekerjaan kalau bisa kan nambah. Nah, ibaratnya kalau kita mau nambah tempatnya masih sudah penuh, ya kita nggak ada tempat kan. Artinya kita nggak punya jatah lagi mau menambah itu. Buat ya. wadah lagi dong. Akhirnya iya betul ya ibaratnya kayak meja ini. Ini udah penuh nih. Nah, ini kita ini kan pengen pendapatannya lebih tapi Meja ini kok semene. ya taruhlah ini meja ini tiangnya cuma satu, otomatis ini diisi terus kan lemah, tetap nggak bisa bertahan kuat. Lah biar kuat gimana ya paling enggak kakinya ada 4 seperti ini sehingga mau goyang agak sini atau ke sini itu masih karena Wakoh ya, masih kuat. penyangganya kuat, penyangganya 4 jadi kuat. Tapi kalau pengen ya itu satu ya harus besar sekali. Sementara kita nggak lahir dari yang besar ya bagaimana Ya. walaupun tidak besar tapi disangga bersama-sama. Saya Filosofinya gitu. bagus. Filosofinya seperti itu. Maka muncul ide membangun usaha. Ya betul kemarin gitu ya kita alhamdulillah itu dipertemukan dengan teman-teman yang kemudian awal-awalnya itu juga bergerak di bidang yang sama. Nah kita menjalin kemitraan dengan Bebek Sanjay. Iya. Ini Biar disoting. iya. Nah ini ya. Saya Kemitraan. sekarang paham kenapa dusnya warnanya hitam. Kenapa? Karena spesial Bebek spesial sambal hitam Madura. Iya betul ini. Ini jangan ceritakan ini gimana kerjasama dengan siapa? Iya, terus jadi ini gimana sistemnya. iya, saya ini kan sama teman-teman itu jadi ada Ustadz Abdus Syakur, Mas Budi Sarwanto sama Mas Dwi dan saya, kemudian kita bersama-sama ini berempat mengajukan kemitraan dengan Bebek Sanjay ini mendirikan di
Solo. Oh. Dan kita awal pertama itu mendirikan di UNS di sebelah timur arah Rumah Sakit Jiwa. Tahun berapa itu? Itu bulan April. April 2025 ini. Alhamdulillah kemudian Agustus, setelah itu di Agustusnya kita mendirikan di Palur di sebelah baratnya. Ini yang kedua. Ya, yang Palur itu kedua. Palur ini Di sebelah Di mana? Palur. Ini sebelah baratnya persis Indogrosir itu. Nah, itu yang di Palur, kemudian baru 2025 juga? 2002 baru kemarin dari Agustus kita promo di Agustus, September kalau tidak salah waktu itu, iya betul, apa September nggih. Terus selang bulan ini Agustus itu, Septembernya kita mulai buka di Karanganyar kemarin. Alhamdulillah Berarti ini sudah tiga. Tiga tempat. Tiga tempat. Ini spesial apa ini, Pak? Ini spesialnya bebek bumbu hitam Madura. Jadi yang paling spesial adalah yang bebek bumbu hitam Madura kemangi, sambal kemangi. Sambal kemangi. Ya, itu yang paling tinggi itu. Paling dicari. Berarti jenengan gimana untuk kerjasama seperti ini? Awal mula investasinya seperti apa? Jadi gini Mas, kita itu kan mau mencoba mulai usaha itu kan kita Survei. sebelum itu Mas, jadi kadang kita itu kan takut dengan modal nanti jalan ndak, ini ndak gitu. Jadi waktu itu seperti itu. Sempat ragu-ragu juga. Ya karena kita kan masih awam toh Mas. Kita itu kepengennya udah lama pengen usaha kuliner, tapi apa kita itu kan bingung. Apa Biasanya ya? handphone. Kok ini kuliner gitu ya? Ya, maksudnya karena nggak ada background kuliner juga. betul, tidak ada. Dan saya itu sudah pernah mengajak istri saya juga, usaha apa? Masih Bimbang. belum ini, ya belum menemukan. mantap, belum Saya sebenarnya udah gitu nyoba apa ayam goreng gitu waktu itu. Tapi yo masih dalam wacana. Akhirnya enggak ini yogur nang omah masak ayam. Oh iki wae dicoba, wis enak gitu loh. Tapi enggak percaya diri. Jadi kan wah ini kok kayak kuat sekali. Terus akhirnya ada temen ini, ayo gini. Terus kemarin tuh saya tuh sebenarnya ini masih dalam gerbong ini saya datang terakhir tuh Ustaz Syakur tuh datang ke tempat saya. Kebetulan Mas iki sidone piye Mas kowe gabung piye ngono. Akhirnya Iya. oh ya wis aku melu nek ngono nek ana kosong masih ada aku ikut gabung. Akhirnya gabung itu kita mendirikan yang di UNS itu pertama kali. Nah, setelah itu berdiri tahu perkembangannya, kemudian sirkulasi keuangannya bagaimana. Ya kita memang di awal itu sebenarnya sudah membidik nanti nek iso beberapa cabang. Nah, setelah melihat apa ya istilahnya perkembangan keuangan seperti apa kita mengembangkan lagi itu, dan sampai sekarang sebenarnya masih ada keinginan untuk mengembangkan lagi walaupun ini belum ketemu tempatnya yang pas di mana gitu. Baru 3 tempat gini ya. Baru 3 tempat. Berarti memang prediksi ke depan ini kuliner juga masih baik-baik saja. Alhamdulillah sampai hari ini. Kalau kuliner insya Allah iya. Ini Selama masih ada orang makan ya. iya, ya cuma banyak pemain. Jadi kan pemain banyak ya kita yang jelas itu tadi ya kita menjaga rasa, menjaga kualitas itu yang penting. Itu. Karyawan berapa Pak kalian yang di warung bebek? Ya, kurang lebih 3 itu ada 8 sama 5, 21, 22. Iya, 22 Mas. Itu berarti sudah mulai apa ya manajerialnya sudah harus benar-benar diperhatikan ya. Banyak karyawan masalahnya. Iya, itu ada timnya. Jadi karena kita itu kemitraan, jadi ada timnya, manajemennya ada sendiri. Ya, jadi kita karena kita juga ada kesibukan masing-masing. Jadi teman-teman itu ya kadang kita ngumpul, ayo rapat apa, bahas apa, habis itu kita ke warung. Cek sama-sama, atau kadang ya sendiri-sendiri siapa yang longgar hari ini, siapa kontrol misalnya gitu. Mas Budi itu misalnya teman Ustaz Syakur itu yang pagi, saya kadang malam saya mampir 3 cabang sekalian gitu. Apa pertimbangan ini usaha harus diangkat bareng-bareng? Yaitu karena kesulitan atau ini, jadi waktu itu kita berangkat dari
apa ya, pengen maju bersama, bagaimana ekonomi itu kuat itu bukan hanya secara pribadi bisa sama-sama, tetapi juga permodalan itu kita misalnya mau sendiri juga berat, ya kita kumpulkan lah, kita bersirkah atau bersekutu dengan teman-teman yang seide, barangkali mau diajak, ayo kerjasama yang satu visi membangun usaha bareng-bareng. Waktu itu seperti itu. Bagaimana itu menjaga kebersamaan dari menjaga komunikasi. Iya, yang jelas sing penting tidak iren. Kemudian kita saling menghargai, menghormati. Misalnya, oh ini, oh iya, jadi kita nggak terlalu hitung amat gitu loh. Intinya begitu. Jadi mungkin waktu yang paling banyak siapa ya kita mengapresiasi teman yang waktunya paling banyak. Ya apa? Ini kebetulan teman-teman itu ya alhamdulillah. Sampai hari ini itu tidak ada kendala, jadi teman-teman sudah ini nggak ada videonya nih yang BP. Ya. Ada ya. Ya, tapi nggak disampaikan, nggak digabungkan yang tadi itu. Oh enggak. Iya. Kalau di Solo masih jarang kayaknya yang BP hitam. Sudah banyak. Sudah Pak. banyak ya? Ada banyak. Ya, Saya ada. sih yang jarang ketemu itu. Ya tahunya saya juga belum. Sekarang kan wisata kulinernya coba ke Kartosuro. iya. Oh. Itu kan bukan hitam, Iya. bebek goreng. Oh iya, bebek Biasa. biasa sih ya. Yang di itu tuh. Ini di Madura, khas Madura. Colomadu itu tuh. Bukan. Kartosuro sepanjang Kartosuro itu sepanjang iya betul. sepanjang jalan kenangan iya. saya pulang ke rumah itu kanan dan kiri Bebek. itu bebek semua. Bebek ayam. dan betul. laku semua itu. Iya. Tapi yang ini yang bumbu hitam itu Masih kelihatannya belum. belum banyak. Iya, Ini yang betul. menjadi ciri khas spesial itu bumbunya atau sambalnya? Bumbunya hitamnya itu. Nanti bisa dicoba teksturnya. Ya kan hitam udah nempel di sini ya. Iya, betul. Terus ini ada tambahannya apa ini? Sambal kemangi itu. Sambal kemangi. Iya. Oh, lebih mendominasi kemanginya ya. Iya. Oh, gitu karo Nanti aku biasanya itu kan kalau nggak dibungkus ini dibalurkan di atasnya gitu. dibalurkan di atasnya ini. Iya. Waktu penyajian di Iya, warung ya. Iya, betul. Terus ada tambahan sambal. Sambal pencit itu. Sebentar apa? Sambal pencit itu apa? Sambal pencit itu sambal yang dari mangga itu atau dari biasanya kalau nggak ada Sambalnya mangga. dua. Iya. Tiga Ini malah. rujak ini. Iya kayak rujak itu ya. Iya, kayak rujak. Gini. Tiga kok sambal. Sayangnya udah diglos sampai kayak gini kameranya itu. Kalau ini Itu sambal bawang. sambal bawang. sambal bawang. Iya. Itu segitu berapa? Rahasia dong. Datang aja langsung. Berapa Pak? Yang besar, porsi besar kayak gini? Porsi besar itu sambal kemangi itu Enggak, itu komplit 27. paket ini. Kalau paket komplit 30 berapa ya? Yang besar ini? 5 sama 32. Mau 32. 32 ya. 32. Nasi, bebek, sambal, Iya. lalapan. Kalau ada paket hematnya ya? Ada. Kalau paket hemat itu 19.000 itu sudah dapat lengkap itu. Plus minum. Belum, tapi maksudnya ada nasi sama ini nasi ya Ini nambah. kompletannya ini. Betul, nambah nasi sepuasnya di sana. Kalau makan di sana nambah sepuasnya. Refill. Iya. Refill. Sama ini kan juga ambil Iya, ambil sendiri boleh, nambah boleh lalapan. Nah, kalau nggak bisa kebetulan situ tinggal nipis bisa minta mbaknya yang jaga itu tuh mas-masnya itu ya kita nambah. Itu gratis. Di mana-mana sama di semua cabang berlaku itu. apa pertimbangannya jenengan memberikan kemudahan itu? Ya orang makan di situ tuh kan ukurannya beda-beda gitu. Ada yang Maksudnya satu- porsi lambungnya. ya, ada yang makanya kan ketika ini orang kadang kalau makan rasanya cocok itu masih wah jadi pengen nambah ya kita sediakan tambahan itu biar apa mereka itu juga merasa Menikmati gitu. iya menikmati. Bahkan yang pernah saya tahu itu menambah bisa 2 kali. Ya monggo silakan. Malah saya seneng itu sebenarnya melihat itu. Artinya dia berarti menikmati apa yang kita berikan, kita jual. Pak, gitu. tambah meleh nggih. Tapi itu enggak apa ya nanti akan merusak
apa perhitungan dari jenengan punya Oh bisnis tidak, ini? semuanya sudah diperhitungkan. Karena Pengusaha. itu akan ditutup yang ngambil nasinya sedikit. Ah, ini cara bodone ngono, Mbak. Seperti saya kan nasi nggak banyak-banyak. Saya akan menutup yang lain. Ya kuwi cara bodone. Mungkin Pak Joko punya hitung-hitungan tersendiri. Gimana lah, Pak hitung-hitungannya Pak? itu dibongkar kabeh engko malah. Yang jelas makan di sana nasi tidak dihitung. Itu kan berarti sama yang Nasi powe-powe gitu kan Pak? Iya, Manajemennya ya. iya sama, hampir sama. Iya, Nasi yang pokoknya sendiri, iya. gitu-gitu ya. Iya, jadi kan sudah diperhitungkan itu semuanya, sudah dihitung misalnya. Oh nanti itu kalau sekian ekor bebek itu kira-kira kebutuhan nasinya itu sekian, ya kurang lebihnya itu. Jadi kan orang makan sebanyak-banyak makan pun, misalnya saya pernah melihat itu ya paling nambah 2 kali itu ya. Kalau misalnya di kilo, iya dan itu kan tidak banyak, tidak semuanya. Jadi ada yang makan ya enggak cukup itu aja cukup, tapi ada yang memang. Tapi yang saya seneng kalau yang malah di dekat di kampus, jadi anak-anak mahasiswa itu kan apa ini ya masih dalam pertumbuhan. Jadi makanya banyak ya. Berarti sudah dihitung dari porsimu bebekmu. Jadi Bebek berapa porsi, kira-kira nasinya segini. ya Ada kurang yang lebih. imbuh bebek lagi enggak ya? Kalau imbuh bebek itu jarang biasanya, jarang. Karena kan ini sudah cukup besar kan. Satu dibagi 4 itu. Istilahnya Jawa ini ngelawui. Lalu Iya, ada banyak sambel-sambel ini. Ya, kalau kurang Ngenteknya sambalnya sego. tinggal nambah. Kalau bumbunya udah pedes apa belum? Sudah, tapi belum pedas banget. Sudah arahnya ke arah pedas, tapi belum pedas banget. Iya. Nah itu. Iya, dari itu kan akhirnya dengan berkumpul ngumpulin ini modal-modal yang tadi kita akhirnya semakin berani. Artinya dengan banyak teman, jadi kita ada kendala itu kita pecahkan bersama, kemudian misalnya kita mau buka cabang lagi tuh, wah ini kendala ini, oh oke kita permasalahan ini, ayo wes Diatasi. ya seperti ini gitu. Kemarin misalnya cari tempat juga gitu, mana yang dahulu dapat, nanti kita cek bareng-bareng setelah itu. Nah, sekarang bagaimana penjenengan survei tempat baru misalnya? Iya. Oh ini pas, ini cocok itu gimana? Lekor rame-rame. Sebenarnya ya kalau Kisi-kisinya. ya tempat itu kalau yang di situ tuh banyak orang lalu lalang di situ, artinya dari traffic atau lalu lintas di situ tuh rame, kemudian ya tidak di tempat yang belokan terlalu, jadi orang misalnya habis itu terus belok itu kan susah kalau berhenti ya, kita agak-agak jauh dari situ lah paling nggak iya. Habis sana kan orang itu mau lihat itu kan karena ya konsentrasi di jalan pasti jalannya bukan lihat kanan kirinya. Nah itu biasanya itu yang jadi pertimbangan ya, kalau bisa ini gitu. Kemudian juga kemarin tuh satu nasihat dari ibunya teman Mas Budi itu juga kalau bisa nek dodol yo aja cedak-cedak kalau sing dodol podo. Ini nasihat yang baik. Saya pikir kemarin akhirnya udah dapat tempat itu kita tinggalkan, tidak jadi. Padahal kita udah hitung-hitungan. Ya karena sebelahnya ada ya jualan hampir sama walaupun beda, tetapi hampir sama, bahannya sama, terus akhirnya wah, nggih sampun Mas Isa cocok, alasannya ibu juga baik, apalagi orang tua. Nah, ini kan dan secara ini baik, kemudian secara pertimbangannya juga pas. Akhirnya dengan legowo senang hati bahkan kita, oh nggih Mas, akhirnya kita ya alhamdulillah setelah itu justru kita mendapatkan tempat yang lebih baik di tengah kota, kemudian ini jadi penggantinya ada, ada hikmahnya dari situ. Jenengan peta nih, teliti nih. Maksudnya dari mengikuti kata-kata orang tua, kemudian diganti oleh Allah lebih baik lagi. Betul. Okay. Kemudian gini Pak, jenengan bisnis kan ini sudah banyak ya, usaha kayak gini, pengalaman juga, melalang buana. Kalau posisi di mana jenengan pas mengalami hancur-hancurnya, pernah nggak bangkrut-bangkrutnya, sedih-sedihnya, nangis-nangisnya? Iya Nek. Gimana kan? Ini nggak mungkin tidak mungkin, pasti ada. Dulu tuh jadi sebelum awal-awal saya malah belum sebelum
fotografi itu dulu kan ikut, habis ikut kan ndak ini mau kerja, masuk kerja lagi, pengen usaha sendiri. Waktu itu pernah apa itu, ada orang itu kan jualan obat-obatan itu loh, kayak obat bebas itu, kita ngikut pernah waktu itu. Wah, ternyata itu boros. Nah, itu yang usaha yang lumayan berat itu. Keliling. Ya, keliling itu boros di ban, boros di ini, bahkan ya. Boros di ban. Akomodasi. iya, Oh, motor. motornya Terus dipakai itu. iya, itu ternyata nggak nutup kemarin. Wah, lagi kok mau makan bannya- modal. Bane larang. Ya, itu yang dulu itu mencoba itu, wah ini kok waktu itu wah ora canda ini aku karena Nggak masuk, ternyata motor kan muter terus setiap hari. Jadi arah misalnya ini daerah utara, besok selatan sana. Jadi 1 minggu kita putar terus waktunya kecuali Udan panas dilakoni. Iya. Kanggo kowe lho saya. Kebetulan waktu itu belum hujan, jadi kita memulai itu belum. Cuma Panas top. ya, cuma itu berapa bulan ya? Kita bertahan 4 bulan. Habis 4 bulan itu 1 bulan habis kok itu. Wah, Ini ini nggak masuk ini. Nggak masuk. Saya pikir terlalu boros. Orang Profitnya dan profitnya itu kan kita bersaing dengan yang di toko itu harga mungkin taruhlah sama. Mereka itu bahkan ngasih bayar carrier apa-apa. Nah, ini kan toko-toko yang kita datengin itu kadang kono iso dianu kowe iso ora. Wah, ini tambah modal double iki gitu. Terus akhirnya saya hitung-hitung, wah ini kok enggak ini kalau kita teruskan ya kalau masuk ke pelosok-pelosok mungkin iya, cuma kan tambah boros. Akhirnya kita putuskan kita tinggalkan. Nah, selain itu ada cerita menarik yang kemarin itu loh. Tentang riba itu. Oh iya betul. Tak tunggu itu. Jadi gini ya, dulu saya itu kan awal-awal ini itu usaha sebenarnya saya itu saya itu dulu itu sebenarnya ya kita nggak paham juga ilmu Agama. ilmu riba, ilmu ini enggak. Terus akhirnya minjem itu nek nyang bank ya wis ora masalah, itu artinya waktu itu kan bukan termasuk riba, pengertian saya waktu itu. Nah, terus perkembangan zaman itu saya memulai utang itu tahun 2007 kalau tidak salah, karena waktu itu ya untuk membayar kios itu yang kita tempati toko itu waktu itu kurang 20 juta. Wah, iki piye? Terus akhirnya wis Ke situ ya. ke situ. Nah, ke situ minta waktu 2 tahun, 2 tahun lunas. Tambah Tambahin lagi. lagi. Ya, dari Pak Mantrinya ya wis Mereka sudah bisa menebak. tambahi lagi nggih. Pengalaman. Terus waktu itu pernah Ganti mobil. belum pernah tuh mau lunas itu Mas jiko meneh gitu loh. Saya lah mbok wis ono pengen dulu kendaraan gitu loh. Akhirnya kita tergoda juga. Ya wis jiko walaupun waktu itu bukan buat beli mobil juga, tapi akhirnya ngambil. Jadi kita kadang berpikir itu karena memang efek nagihnya ada. Jadi efek ketagihannya ada utang itu. Oh, adiktif deh itu ya. Iya betul. Dan jadi gini, kalau ada keinginan-keinginan yang sebenarnya kita itu belum saatnya, tetapi karena ada iming-iming itu kadang keinginan itu pengen mewujudkan sekarang, walaupun kita mestinya itu wah iki urung wayah mungkin kita baru taruhlah yo nek mampunya beli second, kita kadang pengennya anyar ya wis direwangi seperti itu ya akhirnya. Tapi alhamdulillah nek dulu kita pinjam itu ya buat beli itu, kemarin buat beli tempat untuk usaha. Ya, alhamdulillah. Tapi ya tetap ternyata banyak ini mulai merasakan tidak baik itu ketika saya itu bikin rumah itu. Nah, itu ditawarin loh, saya itu kan wah, padahal sebelum itu saya nggak utang, sudah lunas selesai 1 tahun itu saya berhenti. Kok rasanya enak banget itu loh. Baik bertahun-tahun 2007, kemudian 2009 itu kita berhenti sampai 2010. 2010 kita mulai bangun rumah itu ditawarin bank Masuk lagi. kita waduh ya wis
Dan waktu penawarannya banyak. Tak biaya ini dari bank sekian, waktu itu hampir setengah, nggak salah. Waktu itu tahun 2010. Setengah apa mas? Setengah M. Saya nggak mau juga. Wah ampun, mungkin kok kokean. Main jelas bener loh. Ya kita ambil berapa waktu 100 berapa gitu. Jadi uang sudah dikasih apa kayak jenenge ya? Plafon. Plafon ini dhuwur ya, Pak. Plafon pinjamannya Plafon sekian. pinjaman Anda bisa meminjam Ya, kapan ya. Mas, Udah sekian. termasuk Iya. besar. Dan Udah termasuk besar. waktu itu 2010 besar sekali dengan kurs waktu itu berapa ya? Kursnya itu waktu itu 11.000. 11 ribuan. 11.500. Dan itu lancar media. ya Nanti itu sudah dibidik pihak bank ya kalau kita ambil alah anu irik-irik neh, gitu. Wis diincer lah. Jangan sampai lepas, apalagi track recordnya bagus. ya akhirnya kan setelah itu ini kan kebetulan istri itu pas sakit waktu itu. Ini Mulai terasa ya. tapi kita belum berpikir ke sana waktu itu. Belum berpikir, kita juga karena masih kita belum kayak sekarang misalnya Diserukan. iya meninggalkan itu dan efeknya seperti apa. Waktu itu kita Belum sampai di belum mendapat ilmunya sampai ke sana ya wis pokoknya nyileh butuh nyileh enenge kebetulan pengen kendaraan akhirnya waktu pengen ya wis nyileh wis piro iki wah iki program dari provider kita ikuti wah iki Ketoknya masuk deh. masuk disikat kita ambil misalnya apa ini ada Menggoda sekali. Iya. Menggoda iman sekali itu. 0,4 ini. Nah, hitung-hitungan secara ekonomi iya. Memang betul masuk. Tetapi ternyata itu ada Setelah dijalani. iya, itu ada efeknya nggak bagus. Ya, berasanya itu ketika ya saya rasakan itu setelah saya Ilmu itu. ya kemudian pinjaman saya lunasi itu perubahannya yang luar biasa drastis itu ternyata kan itu banyak jadi ketentraman di rumah tangga itu juga berbeda ketenangannya beda kemudian ya, alhamdulillah istri juga pulih jadi sehat kembali alhamdulillah sampai sekarang. Iya. Luar biasa. Nah, setelah itu ya kita sampai sekarang kan sering tuh ada iming-iming ini. Pasti, Pak. Saya tadi pagi aja masih. Udah ya. Parah nih meneng. Nah, karena kan tiap hari coba. Jaga imannya, Pak. Iya. Pak Mbok ini Pak. Rumiyin Mbak ketinggalan dereng. Bahkan kan sekarang online kan ditelepon Pak ini tanpa ini loh. Tanpa ini itu loh, Pak. Tanpa Jenengan dehem ini tak tanda tangan. enggak, ini yang terbaru kan saya kemarin sempat menanyakan juga waktu itu. Ini benar enggak ini tanpa bunga? Betul Pak, tanpa bunga tanpa ini. Ya memang penawarannya kartu kredit. Saya kan juga belum pelajari sana. Tanpa bunganya ini kemarin dijelaskan berapa tahun gitu. Tapi setelah 3 tahun atau 5 tahun gitu harus. Ya, dapat lagi kan. Tetapi jika juga nggak serta-merta buru-buru karena apapun pinjaman itu kan menggunakan pendapatan kita yang masa depan dipakai untuk hari ini. Masa depan itu kan belum pasti. Sementara kita berani memastikan masa depan kita dengan menentukan pinjaman itu yang ini ya mungkin loh. Yang ini yang saya pikir-pikir jangan-jangan apa ini ya kita itu mendahului Kehendak. Iya, karena kan sebenarnya kita tuh nggak tahu yang ke depan itu akan seperti apa. Tetapi kita sudah menentukan angsur amung pendak sumben tekan tanggal sekian itu sekian. Nah ini ya. Dadi wedi aku. Jadi Dengan maturmu dadi wedi. betul loh Mas Iya, ini. iya, iya. Saya itu Bener. wah iki ya mungkin. Akhirnya kan kita saling menguatkan, istri juga menguatkan kita, kemudian kita ngomong dengan istri, yo guys. Punya pasangan yang saling mendukung gitu. Iya betul. Jadi istri juga ora wae rasa. Oh ya udahlah kita tinggalkan ra perlu. Iya. Sekarang berarti nol. Tidak Alhamdulillah punya cicilan. nol. Alhamdulillah nol. Gimana Pak rasanya? Rasanya lebih tenang. Jadi kita lebih tenang, lebih ini. Kalau Mingin-mingin nih Pak itu. iya Mas, itu memang betul Mas. Jadi kalau relax gitu, kita berpikirnya lebih ini, lebih apa ya, lebih terarah lah intinya. Jadi kita kan, misalnya waktu itu kita pernah kan punya angsuran itu sebulan itu bisa hampir 15 juta. Jadi Sebulan. iya. Penghasilannya Mantap banget ya. Waktu itu Itu angsuran itu 15 juta. harus ada setiap bulan. Ini plafon tertinggi. makanya kan waktu itu kan gini Pak. Jadi ketika itu belum tercapai, misalnya ini
jatuhnya tanggal 25. Kita di tanggal 15 ini baru ada berapa gitu kan. Walaupun alhamdulillah ya itu sampai kita tutup waktu itu kita enggak, ya alhamdulillah Allah memberi kemudahan. Iya, walaupun pernah diterjang pandemi kita juga ngikuti, enggak usah pakai apa waktu itu restrukturisasi atau apa waktu itu relaksasi. Kita nggak ngikuti, kita tanya pernah itu gimana ini relaksasi seperti yang pidato Bapak Presiden kita waktu itu enggak. Ternyata tidak, cuma merelaksasi itu jadi kamu nggak usah bayar cicilannya, cukup bunganya dibayar, besok bunganya dikurang. Ya enggak, itu berarti malah bukan merelaksasi, nambahin bunga. Akhirnya kita nggak mau. Saya hitung-hitung kan kemarin saya sebenarnya ya wis jane ora mudeng ilmu ekonomi ning nek babagan ngitung-ngitung itu ya tetep tak hitung kan bakul gitu. Basicnya bakul loh ini. Iya, tetep tak hitung. Lah ini kalau sekian ini saya sekian tahun walaupun mungkin per bulan itu bunganya 2,5 juta kan, tapi kan kalau 4 tahun kan sudah lumayan, 1 tahun sudah 30 juta taruhlah. 30 itu kan kalau berarti kita 4 tahun itu 3 kali 4 120 kan lumayan Pak, itu cukup besar. Ngitungnya kan sampai ke sana. Rumah satu. Ya kalau rumah satu mungkin belum dapat. Tapi kan satu. akhirnya ya wis iki kita kudu ditinggal. Kita itu mencoba menutup aja waktu itu kan kita berhitung. Kita misalnya pinjam 250, taruhlah 0,4 atau itu sebulan taruhlah itu jasanya atau bunganya itu 1 juta. Ya memang betul 1 juta ketika pinjamnya 250 itu enggak banyak. Tetapi kalau kita sudah bayar 50% atau 100 juta, 125 juta, kita masih ada waktu taruhlah itu diambil 4 tahun atau 48 bulan, kita itu kan kalau sudah 2 tahun kan berarti pinjaman kita sebenarnya cuma 125. Tetapi kan kita tetap ngasih tambahnya kan tetap 1 juta. Berarti bukan 0,4 lagi, itu tinggi. Jadinya kan 2 kalinya itu lebih, Ya, bahkan dari 1%. awal aja kelihatan. Jadi iya dari awal ketika di tengah-tengah. Nah ini saya berpikir wah Ke belakang ini itu terasa. makanya ketika ditutup ya nggak maunya bank itu nggak bisa. Sorry Pak ini kena Itulah alasannya yang penting. ya 50%. Wah, saya nggak mau, ini kok banyak sekali ya. Jangan mau nutup itu di tengah. Saya tutup dan saya nego-nego kemarin itu. Bisa, Pak? Bisa. Akhirnya nego-nego sendiri. Perlu keberanian itu ngomong kayak itu. Ya perlu kita pertama ngomongnya sama mantrinya. Mantrinya itu wah saya ini betul sakit ya Pak anu nek gitu nek misalnya. Dure no. Akhirnya kan Dure mantri. lah saya aturkan saya itu nego dan kita itu dulu itu di 2 titik Mas. Jadi pinjaman itu bukan hanya 1 titik. Jadi mungkin ya sekelas orang desa seperti saya itu waktu itu ya cukup besar Mas. Kendel ya. Kendel Mas. Jadi Ya Allah. karena pinjamannya kan waktu itu hampir setengah memang di 400 sekian ya kurang sedikit lah kalau 500 kurang sedikit waktu makanya kan Nah, itu tapi kita nggak kerasa di penghujung. Saya tidak terasa ya. Benar-benar kayak ngobrol di wedangan. Nggih. Sekarang yang Pesan-pesan Pak. sebagai apa yang harus kita pelajari dari panjenengan, dari yang riba tadi, usaha panjenengan, apa yang bisa disampaikan ke pemirsa? Pesan-pesannya untuk ya kalau bisa itu memulai dari apa yang kita ada dulu, kita yang punya apa, misalnya kemampuan kita baru 50 kok kita pengennya usaha yang 200 ya kita nyari temen aja yang seide kita angkat bersama, nanti manajemennya terbuka sehingga teman-teman itu yang tadi menjalankan itu dijalankan bersama-sama itu transparan sehingga mereka itu bisa apa istilahnya memantau bersama dan itu menjadi keterbukaan itu menjadi tidak saling ada perasaan dan lain sebagainya itu betul. Kemudian kita tidak perlu main, kalau bisa tinggalkan riba itu memang itu ini pesan tidak membawa kalau yang saya alami sendiri itu tidak membawa kepada apa ya kurang keberkahannya kurang. Intinya seperti beda jauh ketika kita usaha dengan kita nyambi tetap di riba sama dengan yang tidak. Jadi ketenangan kita itu mau berpikir jauh ke depan usaha kita mau diapakan itu kalau pikiran kita sudah konsennya di usaha bukan konsennya kita bagaimana kita membayar hutang tiap hari itu beda jauh. Nah ini kita besok itu saya mau pengennya seperti ini kita semakin terarah. Saya pikir itu sehingga kita untuk punya planning atau apa istilahnya
cita-cita kedepannya itu akan membangun usaha itu seperti apa lagi gitu, itu semakin lebih mudah. iya, dan terarah. kayak apa ya, Mesti arah fokus ya, lah. kayak kita udah dituntun, oh nanti ke sini ke sini ke sini. Bagian dari keberkahan insya Allah. Iya, Oke. betul. Yuk. Insya Allah memberikan Inspirasi. inspirasi dan motivasi Iya. bagi pemirsa, pendengar yang menyimak dan mengikuti gelaran Wedangan Malam Hari. Terima kasih Pak Joko Suwolo. kasih, Pak Sami-sami Joko. nggih, sami Sukses lancar. Amin, Bahagia pangestunipun dunia Mas. Nggih, akhirat. Buka amin, cabang amin. boleh. Nggih, pangestunipun. Nggih. Waktunya dan berbagi ilmunya. Nggih. Dari studio saya Mbah Kung. Saya Fauzan. Saya Narto. Saya Pak Joko. Joko Suwolo. Berjumpa Nggih. di Jumat yang akan depan dengan narasumber yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Pak. Monggo. Diminum.